Oke, selamat pagi Tribuners. Kembali lagi, ketemu lagi dengan saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Hari ini Tribuners saya kembali menyapa Anda dalam segmen Tribun Justisia. Dan kali ini kita akan bertemu langsung dengan salah satu polisi di Polda Sulawesi Utara. Dia adalah penyidik handal di Subdit Renakta. Ya, jadi Tribuners kita akan berbicara tentang bagaimana tentang sosok ini. Karena belakangan ini polisi ini menjadi viral usai dia mengungkap salah satu kasus yang begitu viral belakangan ini. Itu kasus ayah membunuh anaknya yang masih balita, yang kira-kira ada usia 6 bulan itu. Dia akhirnya meninggal karena dia dibunuh cuma karena masalah game online, masalah Mobile Legend. Nah, penyidik ini pun akhirnya bagaimana sih ceritanya, akhirnya dia bisa mengungkap misteri. Akhirnya terungkaplah semua kasus ini. Inilah kita akan berbicara lengkap dengan Bribka Androsinur. Selamat pagi, abangku. Selamat pagi, kawanku. Memang abang ini memang kita panggil abang saja karena memang biasa partner di Polda Sulawesi Utara. Abang ini juga selalu memberikan informasi kepada Tribun Manado, jadi salah satu narasumber yang luar biasa buat Tribun. Dan dalam waktu kau dapatin Tribuners, selain kita akan membahas tentang cerita polisi pengungkap kasus ayah bunuh anak di Manado baru ini, kita akan juga kemarin Tribuners pasti penasaran sih bagaimana tentang sosok beliau ini. Apa saja mungkin prestasi-prestasi beliau akan dijelaskan oleh beliau sebentar. Karena juga memang tak cuma kasus ini yang viral, belakangnya lu juga ada kasus yang di taksi online. Taksi online kala itu meminta pertolongan minta tolong menjadi viral kali itu yang om tolong om. Dan akhirnya beliau ini pun yang mengungkap, bahkan kasus ini pun kalau tidak salah sudah ada mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Manado. Untuk selengkapnya abangku Bang Andros. Iya. Ini mungkin Bang sudah keberapa kali Bang kalau datang di Tribun ini Bang ya? 3 mungkin. 3 kan Bang? Iya Pak, 3. Sebelumnya kan abang kan datang mungkin ada dengan beberapa narasumber kan itu. Ya, jadi itu dengan UPTD, terus ada juga sama Terung Luwi Muut. Tori Mumut. Iya, Terung Luwi Muut telu. Tapi sekarang abang datang sendiri, memang undangan khusus ini Bang. Ya. Permintaan Sahabat saya. netizen juga, bukan cuma begitu. kita, karena netizen juga mau cari tahu tentang sosok abang. Abang kan banyak kali berita-berita, bahkan Tribun pernah buat berita dan ditarik oleh salah satu platform media sosial di Sulawesi terkenal. Waktu kasus penjualan bayi. Penjualan Betul. Waktu itu dibuat berita. Iya, baru juga ada kasus kalau nggak salah abang ungkap kasus yang perdagangan anak yang di Kalimantan itu Bang ya? Iya, yang sekarang sementara bergulir di persidangannya di pengadilan. Oh, luar biasa. Trafficking. Bang, sebelum terang membahas lebih jauh tentang abang profil, terang mau kembali ke tema ini kan, polisi pengungkap kasus ayah bunuh anak ini. Sebenarnya Bang bagaimana sih Bang kalau abang mungkin bisa bongkar-bongkar sedikit lah Bang. Bagaimana sih Bang ceritanya sampai akhirnya ini kasus ini bisa terungkap sebegitu akhirnya dorang Bang Andros bisa menemukan pelakunya ini, ayahnya sendiri. Sebenarnya seperti bagaimana Bang ceritanya Bang? Ya memang awalnya itu waktu kasus itu tanggal 6. Tanggal 6 Februari. Oke, Bang. Waktu itu di Polda Sulut orang dapat informasi. Kami dapat informasi dari salah satu staf di rumah sakit waktu itu. Iya. Salah satu rumah sakit di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi bahwa ada bayi yang meninggal. Saat itu kami laporkan ke pimpinan, ke Pak Direktur waktu itu, Kombes Pol Ganisiaan. Beliau langsung beri perintah saat itu untuk diselidiki. Dan waktu itu kita langsung minta untuk bayi yang sudah meninggal ini untuk disteril. Jadi tidak ada yang kore-kore dulu. Sampai tiba waktu itu kita dengan salah satu dokter memeriksa keadaan bayi punya badan. Nah, di situ ditemukan dicurigai ada tanda kekerasan. Karena itu dicurigai tanda kekerasan karena si orang tua bayi bilang karena penyakit jantung. Ya kita juga pernah berpengalaman dengan seperti itu. Kebetulan ada anak pertama juga yang seperti itu. Jadi kita tahu penyakit jantung itu seperti apa ke bayi. Maksudnya paling tidak dari pengalaman ada biru-birunya seperti apa. Yang biru waktu itu enggak masuk di akal menurut kami begitu.
Jadi waktu itu memang atas perintah Pak Direktur juga kami minta izin untuk lakukan otopsi. Begitu. Yang awalnya ditolak sama si mama bapaknya si bayi, tapi setelah kami edukasi ya diterima. Puji Tuhan diterima. Kalau seandainya tidak si bayi itu langsung dikuburkan, mungkin tidak akan terungkap kasus ini. Itu. Jadi kalau misalnya kali itu memang langsung mungkin dari rumah sakit, langsung melakukan pemeriksaan langsung itu waktu di rumah sakit posisi bayi sudah seperti apa? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Jadi nanda lagi posisi mungkin jadi dalam keadaan sehat-sehat, jadi memang sudah meninggal. Sudah meninggal. Dan saat itu kebetulan memang yang bersangkutan juga bayi ini dari mohon maaf dari kalangan yang menengah ke bawah. Jadi untuk biaya rumah sakit juga mereka BPJS saja tidak ada waktu itu, kasihan. Jadi saya pribadi bilang ya biar nanti kami yang tanggung untuk ini pengobatannya kalau memang ada yang mau di handle saat itu. Luar biasa. Iya. Nah, bicara tentang sosok pelaku ayah ini, Iya. bagaimana Bang sampai akhirnya bisa dia akhirnya awalnya dia seperti apa? Nak mau mengaku atau bagaimana? Tertutup, Ren. Tertutup. Iya, jadi nggak mengaku sama sekali. Orang Manado bilang patah kalau patah. Tapi istrinya bagaimana juga itu? Istrinya kebetulan karena dari hasil pemeriksaan istrinya ini kan berada di, kalau dilihat secara lokasi rumahnya itu terhalang dinding. Iya, jadi mereka tinggal di satu tanah, itu tanah punya saudaranya, dia tinggal di satu bangunan yang hanya kira-kira seperempat dari besar bangunan yang di depan itu. Jadi cuma sepanggal di belakang. Jadi itu ditinggal ada penghalang dinding. Jadi ibunya nggak lihat waktu kejadian seperti itu. Ibunya nggak lihat. Jadi memang ya pada saat pemeriksaan memang nggak ibunya juga nggak tahu. Jadi kami pisahkan saat itu. Ada teknik-teknik penyidikan yang kami di Subdit Renakta lakukan. Okay. Bukan teknik kekerasan, lebih ke persuasif sih. Persuasif. Okay. Iya. Jadi memang kembali lagi ayahnya ini yang sang pelaku sebenarnya pertama nggak mau mengaku Bang ya. Nggak mau mengaku. Terus Bang waktu setelah itu Bang, waktu dia mengaku sampaikan memang tindakannya memang diakui Bang adalah. Ya waktu itu memang kita bicara empat mata kan sama dia, teknisnya begitu. Nah, ini loh ada nganapi anak begini ada, dia bilang enggak, kita enggak seperti itu. Ya waktu itu kita bilang ya kita tantang, oke kita otopsi, kalau ada kekerasan ya kita berani Pak. Oke kalau begitu. Dia sempat juga ada sempat menantang waktu juga itu, ya. Kalau ada kekerasan setelah ada seperti itu ya enggak bisa berkutik lagi, langsung mengaku dia waktu itu. Dia mengaku ke istrinya awalnya, baru ke kami. Luar biasa begitu. Nah. Saat itu juga banyak keluarganya kan yang datang. Jadi memang perintah Pak Direktur ada juga resmob saat itu membackup kami waktu itu. Ada resmob. Ada resmob juga backup sub di tempat karena memang banyak anggota keluarga yang datang. Tapi ya puji Tuhan saat itu setelah diedukasi semuanya mengerti mengenai duduk permasalahannya. Terus kenapa sampai harus untuk otopsi? Kan paling banyak Pak Ren itu banyak masyarakat yang menolak untuk otopsi karena mungkin dari segi edukasinya. Dari segi edukasinya. Tergantung sih orang menyampaikan ke mereka. Tapi waktu itu ya puji Tuhan bisa diterima. Oke. Jadi memang waktu itu juga Bang, ini kan masalahnya juga karena pemicunya dengar-dengar informasinya yang sudah kami juga terima karena Mobile Legend juga Bang ya. Game ya salut. Karena memang Mobile Legend juga sih. Iya. Ini pemicu juga salah satu cuma karena Mobile Legend. Itu juga Bang jadi apa ya untuk para penggemar gamers juga Bang di Manado jadi. Iya, sebenarnya enggak ada yang salah ketika mau main game. Saya juga hobi main game tapi PlayStation begitu. Jadi fenomenanya kalau kita lihat, kalau game-game seperti itu kan kalau kita tidak main mungkin teknisnya ketinggalan ranking, ranknya turun, tidak bisa naik. Nah itu mungkin yang menyebabkan ketika ada gangguan seperti itu dari si bayi, ya spontan dia, maksudnya dia emosi atau seperti apa. Dan itu sudah terjadi beberapa kali Pak Ren, bukan hanya sekali ini.
yang menyebabkan anak meninggal. Sebelumnya juga sudah pernah. Oh, jadi sebelumnya sudah ada kasus serupa juga begini, Bang? Bukan, maksudnya untuk kasus tadi itu Oh, iya, siap. si pelaku sudah beberapa kali melakukan ke anaknya ini. Jadi bukan baru pertama kali ya, Bang, dia menganiaya anaknya itu, Baru Bang. sudah beberapa kali. Termasuk anak yang pertama juga kan pernah menjadi korban. Biasa memang Seperti itu. itu. Oke, untuk kala itu, Bang sekarang prosesnya sekarang masih tetap di apa? Masih di Polda Sulut, Bang? Belum Iya, dilimpahkan. untuk prosesnya sudah SPDP dari pertama sudah kami kirimkan. Jadi sudah ada di kejaksaan, sudah ada jaksanya. Sudah di Seperti itu, jaksanya. iya. Oke, Bang. Yang menarik waktu kita tanya waktu soal ancaman pasal hukum itu, Iya. Bang. Dia kayaknya pakai 3 pasal itu, Bang. Ditambah. Satu pasal tapi beberapa ayat sih. Jadi di pasal sebenarnya yang paling tepat itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak memang. Karena di situ sudah diatur lebih spesifik mengenai ancaman hukuman untuk kasus seperti ini. Jadi untuk ini kebetulan kami pakai pasal 80 kan. Di pasal ayat 80. 1, ayat 3 dan 4. Itu di ayat 3 dan 4 itu pemberatannya. Keren. Jadi karena dia yang pertama menyebabkan korban meninggal, itu ayat 3. Terus ayat 4-nya itu karena dilakukan oleh orang tua. Ditambah Itu ditambah sepertiga. Jadi mungkin kalau dari hasil kami mungkin akan sampai 20 tahun atau bahkan mungkin. Ya, semoga ketuk dengan tindakan itu, Bang, membuat juga orang dia sadar juga ketuk kepada mungkin tribuners dimanapun Anda berada, memang usahakan jangan itu anak kita sendiri, jangan sampai karena hanya masalah-masalah itu. Ya. Sama yang Pak Andros tadi jelaskan bahwa game itu sebenarnya ada masalah apa-apa kan, Bang ya. Ya. Tapi ini tinggal pengontrolan diri saja dari para tribuners, bagaimana cara mengontrol emosi. Kita juga jujur, Bang, penggemar, apalagi kalau main Pro Evolution Soccer, Ya, Bang, pemain game itu. Iya. Asal dengan bertanggung jawab saja begitu kan. Oke, ya oke, Bang. Nah, setelah torong dengar hal itu tribuners, torong kan sudah tahu tuh bagaimana tentang polisi pengungkap kasus ayah bunuh anak di Manado ini. Nah, juga ternyata sekarang torong juga suka mau cari tahu tentang sosok Bang Andros ini. Abang ini kalau mau dibilang salah satu polisi bilang biar berpangkat bribka, tapi abang ini kalau dibilang sangat berpengaruh, Bang. Berpengaruh dalam arti bukan berpengaruh apa, Bang, tapi abang membawa nama Polda Sulut itu harum di mana-mana, Bang, begitu. Orang mau kenal sosok abang itu abang mungkin pernah dapat informasi pernah mewakili Pak Direktur banyak kali, mewakili di acara-acara seminar, pernah mendapat sebagai macam penghargaan. Dan itu dan luar biasa tuh. Nah, Bang, kita kembali pertanyaan awal. Sebenarnya, Bang, abang sebenarnya pernah enggak memang mimpi dari kecil sih, Bang, itu mau jadi polisi atau seperti apa, Bang? Kalau dari kecil, Paren, jujur, kalau polis yang anggota biasanya kan anak laki-laki itu mau jadi polisi sama dengan papa atau opa. Ya, kita kebetulan dari kecil ada om polisi. Cuma dari dulu memang senang itu bukan ininya tapi profesinya menantang menurut kita sih polisi. Jadi untuk mengungkap sesuatu seperti itu. Jadi selain itu ya untuk menolong orang seperti itu. Mungkin itu jalannya kita untuk mau menolong orang lain begitu. Mungkin tidak bisa kita mau membantu secara materi atau apa, tapi dari segi pelayan melalui kepolisian ya bisa itu. Ya memang abang merasa memang terpanggil ya, Bang, untuk melayani lewat di bidang kepolisian, Bang, melayani masyarakat begitu. Nah, kita sadar seperti sekarang ya di penyidik di belakang kita banyak orang-orang yang menggantungkan di rasa keadilan itu. Itu sih yang bikin. Abang datang hadir untuk mau menarap, apalagi ini masalah ayah bunuh anak yang baru-baru kan, memang sebenarnya rata-rata semua polisi seperti itu. Kita juga seperti itu ya. Pak Randy tahu sendiri tuh kalau polisi kerja 1 kali 24 jam 7 kali seminggu. Bahkan tuh ayah bunuh anak itu abang sampai subuh itu dengan informasi, Bang, ya, sampai subuh. Enggak pulang. Tapi semua juga begitu, mau cek di Polresta, di Polda, di Polres lain, ya itulah bentuk pelayanan dari kepolisian kepada masyarakat seperti itu. Kalau bukan di kepolisian, siapa lagi masyarakat mau melapor, mau mengadu ke siapa lagi seperti itu. Siap. Oke, Bang. Kalau soal berarti kan juga abang mau pilih pelayanan masyarakat. Nah, untuk sosok yang mendorong abang menjadi polisi itu ada nggak yang sosok di belakang? Mungkin siapa saja yang mendorong abang? Ya, karena kok Andros
jadi jadi polisi. Ada nggak sosok yang mendorong Pak Abang gitu? Papa ya. Papa dengan opa sih, opa dulu kebetulan di kejaksaan. Jadi papa dengan opa ndak mentargetkan mesti jadi seperti apa nanti. Yang penting berguna katanya untuk bangsa dan negara. Itu dulu petua orang tua dulu kan seperti itu. Yang penting anak berguna untuk bangsa dan negara. Dan kita asumsikan bahwa itu dengan cara membantu orang itu. Memang dari dulu pas masuk polisi juga kita ya sesuai janji dulu waktu di pendidikan, setelah pelantikan ya kita akan mengabdi kepada masyarakat, itu saja seperti itu. Oke, jadi memang Abang ini memang sudah memang lahir untuk menjadi pengabdi buat masyarakat. Iya, kan? mengharapkan seperti itu. Oke, berarti kan di balik semuanya itu paling ada selama Abang berkarir di kepolisian ada mungkin suka dan duka atau tantangan-tantangan yang Abang lewati. Nah, kita membahas dulu mungkin suka dan duka. Mungkin Bang selama Abang berkarir sampai saat ini jadi anggota Polri. Apa pengalaman Abang suka dan duka Bang mungkin jadi selama jadi anggota Polri? Kalau suka kalau suka dan duka sih, kalau sukanya kita lihat orang puas dengan pelayanan kepolisian, pelayanan orang di bidang penyidikan, atau orang berhasil mendatangkan keadilan untuk orang itu, ya itu rasa puas untuk kita, rasa suka untuk orang. Dan rata-rata semua polisi begitu, kita yakin. Terus kalau soal dukanya ya mungkin bukan, kita belum bisa bilang duka sih, maksudnya rasa sedikit kurang-kurangnya mungkin keluarga, karena tuntutan tugas ini mengharuskan orang mesti mengutamakan tugas. Jadi kadang-kadang hari libur satu hari itu sangat-sangat berarti untuk orang. Jangankan satu hari, setengah hari saja itu berarti. Jadi lebih menghargai lah keluarga seperti itu. Tapi jadi keluarga memang ya betul lah Bang. Apalagi Abang ini kan fungsinya di bagian Renakta ini kan berurusan dengan anak, apalagi ada kasus-kasus sekarang. Memang kan belakang ini Bang, dari data yang orang terima di Tribun Manado, tahanan kasus perlindungan anak saja Bang yang diterima di Kemenkumham ada 1.100 kalau nggak salah 1.154. Paling tinggi dari semua kasus-kasus Bang. Bayangkan itu Bang, Abang peran itu sekarang saat ini sangat dipentingkan oleh masyarakat Sulawesi Utara ini Bang. Makanya untuk yang kasus seperti ini Pak Ren, nggak cukup cuman kami kepolisian sebenarnya. Jadi itulah makanya kami kepolisian, Pak Kapolda selalu Pak Kapolda selalu menghimbau supaya sama-sama kalau misalnya ada terjadi kekerasan atau tindak pidana, tolong nanti diberitahukan seperti itu. Karena mesti sinergi semua stakeholder kalau yang seperti ini. Nggak cukup hanya Polda sendiri. Makanya itu ada UPTD PPA yang bikin MOU dengan Polda. Terus ada LSM lain yang bergerak di bidang perempuan dan anak itu. Jadi butuh banyak memang untuk. Jadi memang butuh sokongan, butuh dukungan. Mengingat itu banyaknya kasus yang seperti itu. Dan paling banyak memang terjadi dalam lingkup-lingkup lingkungan dekat, misalnya rumah keluarga sendiri atau. Jadi selama ini Bang, selama Abang menangani masalah perlindungan anak ini dengan abang dan wanita, yang paling banyak itu berarti orang-orang terdekat juga Bang, yang paling banyak akhirnya timbul masalah kasus ini. Makanya momen seperti ini, misalnya saat seperti ini, podcast seperti ini, atau sarana-sarana yang makanya kita bilang peran media juga sangat sangat vital, karena terus terang kami kalau dari kepolisian sendiri memang ada Babin Kamtipmas yang menjadi ujung tombak di tiap-tiap kecamatan, di desa-desa mungkin terpencil. Tapi media juga tak kalah penting ketika nanti bisa seperti ini. Kan ini secara tidak langsung mengedukasi masyarakat. Ini loh, nggak boleh seperti ini karena ada aturannya seperti ini, nanti akan jadi seperti ini begitu. Jadi itu yang sangat penting menurut kita. Gitu. Apalagi Bang yang waktu lalu kita ingat sekali yang ini. Masalah kasus yang saya cerita tadi di taksi online itu Bang. Itu kan Bang, betul. Kalau itu kan Bang memang ini yang kita baca dari kita sempat dan penjelasan dari waktu yang lalu bahwa ini kasus memang masalah pelecehan apalagi cuma secara begini ini itu mungkin hal-hal dulu di warga mungkin sulit, itu hal yang sulit untuk naik ke tahap lebih selanjutnya ke tingkat mungkin ke proses sampai ke persidangan. Tapi
abang pun mampu untuk menerapkan pasal itu dan memakai juga menerapkan pakai undang-undang pasal undang-undang terbaru 12 karena 2022. 12 2022 hingga akhirnya pelaku ini pun akhirnya bisa diproses. Kan dulu kalau mau dengar ya cuma orang Manado bilang cuma sampai ya begitu saja, berakhir damai, ada. Akhirnya itu keberlanjutan hal-hal seperti itu tetap ada dan Bang. Tapi abang pun kalau kita lihat kala itu bisa mampu menjalankan itu dan menerapkan pasal, akhirnya tersangka sekarang bisa berproses jadi terdakwa. So di rutan sekarang. So BHT berkekuatan hukum tetap. Itu bagaimana ya? Jadi abang pakai itu pertama abang yang pertama di Indonesia mungkin ya? Yang lalu kalau dari waktu lalu juga dihubungi dengan Mabes Polri, katanya di Indonesia Timur baru itu, baru Sulawesi Utara. Ya waktu itu kan kejadian kan tahun 2022. Itu kejadian 5 bulan kalau tidak salah setelah disahkan undang-undang itu. Tergolong undang-undang itu memang masih asing di telinga masyarakat. Ya, karena undang-undang itu memang masih baru begitu. Jadi di situ yang dulunya betul Randy bilang tadi, dulunya tidak diatur, tidak ada yang mengakomodir untuk tindakan. Kan dulu pernah kalau berapa kali ada yang viral-viral ini, mohon maaf ini ada pelaku menunjukkan mohon maaf alat kelaminnya. Ada pelaku yang melecehkan melalui verbal, bahasa. Dulu kan orang-orang seperti itu tidak bisa diakomodir oleh undang-undang apapun, tidak bisa. Tapi ketika ada undang-undang ini, ya buktinya sekarang saya sudah diproses sekarang. Jadi sudah bisa selama itu ada pengaduan. Karena dia kalau yang kekerasan non fisik atau verbal itu termasuk delik aduan. Jadi mesti ada pengaduan dari si korban begitu. Ketika ada pengaduan ya kami proses seperti itu. Jadi sekarang kalau dalam undang-undang yang abang terapkan ke orang itu, jadi bicara verbal saja itu bisa jadi. Kalau yang bersangkutan keberatan dan itu mengandung unsur seksual di dalamnya, masuk. Oh iya siap. Jadi ini penegasan buat Anda Tribuners. Ini penjelasan jelas. Sedangkan saja mau bicara saja, kalau Anda bicara so mulai kata orang bilang kata jorok kepada mungkin lawan jenis, dan lawan jenis itu juga rupa orang perempuan itu tersinggung, Anda bisa juga dipidana. Bisa dipidana cuma karena masalah mulut ini Tribuners. Mulut mungkin kata-katanya sudah agak ya menjurus ke hal yang negatif lah begitu. Itu ada pasal sekarang yang telah mengatur, dan buktinya yang baru-baru saja dengan masalah viral itu yang mungkin yang Tribuners sudah ingat ya, yang di tolong yang lalu sekarang sudah berproses di pengadilan. Ya dulunya itu Bang agak sulit Bang. Akhirnya masyarakat agak sedikit apa ya Bang? Agak sedikit sulit. Tuh, betul lah Bang bilang, bagaimana mau mengadu di mana ini? Berusaha sekian ini akhirnya itu makanya rohnya dari undang-undang ini ada di edukasi seperti ini. Siapa? Biar para calon pelaku ini berpikir 1000 kali lipat Pak Red untuk melakukan hal tersebut. Misalnya dia coba pikir, kita ini cewek ini seperti ini, begini-begini. Dia akan berpikir, aduh ada undang-undang yang mengatur sekarang. Siap. Yang diharapkan dari adanya undang-undang ini seperti itu. Dia menurunkan tanpa harus memproses ini tindak pidana. Jadi dia menurunkan dari edukasi orang sudah ada efek jerah lebih dulu. Kalau biasanya kan kalau tindak pidana itu efek jerah di belakang. Siap. Ini ada efek takut kalau kita boleh bilang. Efek takut sehingga embrio pelaku kejahatan ini tidak akan mau sampai ke tindak pidana begitu. Oke. Dan kalau Anda mau coba-coba silakan coba dengan mengalir. Ada mungkin yang sudah mau coba-coba untuk melakukan kejahatan silakan coba. Kalau ada jadi yang melapor Polda Sulut akan berhadapan langsung dengan Oke. Jangan sampai. Karena itu cuma jadi cuma mau menghimbau saja. Karena sekarang memang sekarang apalagi yang paling banyak emang Bang perempuan guys yang ngerasa supaya dorong juga diri dijaga tuh. Nah, kaum rentan perempuan sekarang. Anak itu biasanya disebut kaum rentan kan. Kaum rentan Bang. Oke Bang. Tolong lanjut dulu Tribuners ya. Nah, berarti dalam Abang PKRIT ini pasti ada sesuatu dong Bang yang sangat mungkin Abang mau sangat berkesan buat Abang. Selama Abang berkarir sini mungkin Abang ungkap kasus apa? Bisa Anda atau ada cerita apa Bang yang selama yang selain suka dan duka tadi? Mungkin ada momen apa yang ini sulit kita melupakan. Jadi kesan tersendiri bagi kita selama menjadi anggota Polri. Mungkin itu keadaan korban-korban ini Pak Den. Jadi
Jadi kan korban-korban ini ketika sesaat setelah dorang jadi korban untuk tindak pidana yang paling banyak itu kekerasan seksual, persetubuhan anak ataupun kekerasan anak. Korban-korban ini kan mungkin orang itu penyidik adalah orang kedua atau orang pertama yang dorang ceritakan mengenai dorang kejadian yang menimpa dorang, tindak pidana yang menimpa dorang. Ya itu mungkin jadi kesan tersendiri untuk kami penyidik. Bukan cuma kita, jadi teman-teman penyidik juga paling merasakan itu. Jadi bagaimana orang berperspektif sama dengan dorang, meletakkan orang ternyata seperti ini kejadiannya, kasihan juga, ada campur aduk pokoknya perasaan. Itu yang mungkin berkesan dengan ya puji Tuhan kami ditempatkan di tempat seperti itu bisa mengalami hal seperti itu. Jadi bisa membantu dorang juga merupakan hal yang berkesan ke orang itu. Luar biasa ya. Berarti bukan sedikit Bang yang pernah mengalami begitu. Banyak sekali ya. Banyak sekali kamu. Ya, off the record banyak sekali. Banyak sekali. Nah, perlu mucumu yang tapi dari hati ini Bang Andrus sudah jelaskan bahwa ini memang banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Iya. Luar biasa memang. Orang mesti saling menjaga. Ya. Nah juga polisi yang mau menjaga nih kaum rentan, perempuan dan anak, tapi juga orang sebagai masyarakat Sulawesi Utara sama-sama orang menjaga ini Tribuners. Ini pesan yang luar biasa buat orang semua. Dan Bang, mungkin Bang ada pesan apa Bang yang Abang mau sampaikan khususnya mungkin masalah perempuan anak kepada masyarakat ini Tribuners yang menonton ini Tribun. Mungkin untuk Tribuners dan seluruh masyarakat Manado dan Sulawesi Utara pada umumnya, mungkin marilah orang jaga selalu orang keadaan diri, orang selalu mengontrol orang diri, jangan sampai emosi sesaat dan orang jadi pelaku tindak pidana, karena paling banyak itu emosi sesaat, terus latar belakangnya mungkin minuman keras, begitu yang jadi sehingga terjadi tindak pidana. Sama dengan kejadian yang bayi baru-baru itu kan itu emosi juga seperti itu juga, iya, selain latar belakang ekonomi. Jadi marilah orang sama-sama mengontrol diri. Kalau ada yang sudah seperti itu di keluarga, mungkin di lingkup keluarga orang lihat akan arahnya seperti itu, mari sama-sama menjaga, mengingatkan bahwa jangan seperti itu, karena perempuan dan anak ini adalah kaum rentan yang wajib orang lindungi kok sebenarnya. Terlebih anak-anak itu, anak-anak kan kasih yang belum bisa untuk membela diri sendiri gitu. Ketika paling masalah minuman keras ini kamu. Banyak juga begitu. Jadi sebaiknya dihindari yang seperti itu. Karena selain itu juga ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan, dan itu kalau menyangkut nyawa, menyangkut kehormatan itu akan berat. Itu. Siap, luar biasa. Ini berharap itu pesan yang luar biasa, pesan buat dari penyidik di Trinakta Pulau Bang Andrus kepada seluruh masyarakat Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan juga yang menonton, mungkin ada yang di luar Sulut menonton inilah pesan-pesan yang baik buat Anda semua untuk tetap menjaga terumpet keluarga di rumah, apalagi kaum anak. Nah Bang, selain berarti Abang posisi ini kan bukan sedikit Abang prestasi-prestasi. Itu tak subongkar tadi awal soal prestasi-prestasi Bang. Cuma kita menjabarkan agak sulit mungkin. Mungkin Abang bisa jelaskan sedikit Bang soal prestasi-prestasi Abang yang selama ini Bang. Nah, selain prestasi mungkin ada Abang biasa terdengar mewakili Pak Direktur atau bahkan bisa hadir di berbagai macam kegiatan. Nah, bisa Abang jabarkan sendiri lah. Kalau seperti itu tetap ya itu pertama, kalau mewakili Pak Direktur itu atas petunjuk beliau. Jadi selalu kami meminta petunjuk dari Pak Direktur, Pak Kapolda untuk keluar seperti ini. Jadi banyak kali memang memberikan materi sih. Itu. Iya, di gereja-gereja. Terus ada juga ke sekolah. Terus sama-sama dengan UPTD PPA juga. Karena kan LO juga di sana kan, jadi dilibatkan juga salah satu misalnya pembawa materi dari Polda itu pasti ya, Pak Dir menugaskan kami untuk yang sudah ada di bidang Renakta itu dan gitu. Kalau yang lain ya selebihnya itu di LSM mungkin yang iya, jadi abang peran memang sangat penting sekali Bang ya, bagaimana Abang dia datang di pernah juga di kampus itu di fakultas hukum itu, jadi di situ jadi
dorang kasih masuk surat untuk minta jadi mentor untuk dorang pelomba. Kebetulan dorang pelomba itu angkat kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak trafficking waktu itu sampai piala nasional itu pernah. Ada beberapa kali seperti itu. Tapi itu tidak lepas juga dari peran pimpinan dengan teman-teman juga, karena penyidikan bukan cuma kita, banyak juga di Renata itu betul. Ada penyidik. Jadi nah mungkin Bang Andrus berjalan sendiri itu. Kalau namanya itu ya di direktorat itu ya semua bekerja bersama-sama seperti itu. Siap ya. Bang, kita dengar sebelum Abang juga di Renata, Abang pernah gabung di tim Barakuda kan, Bang? Iya, 2000 berapa? Iya betul. Tim Barakuda waktu kala itu di Polda Sulut itu sangat viral juga tim Barakuda itu, Bang. Waktu itu dipimpin dan tim waktu itu Pak Arya. Pak Arya Perdana. Iya, Pak Arya Perdana. Kalau Pak Arya Perdana yang menonton, halo Pak Arya. Ini ada salam dari dulu anggota. Dan itu Pak, waktu itu Pak Direktur siapa itu, Pak? Pak Direktur waktu itu di Reskrimum Pak Krisno. Oh, Krisno. Pak Krisno untuk Krimum. Kalau untuk Krimsus Pak saya lupa. Iya, yang sudah jadi jenderal sekarang. Jenderal sekarang. Pak Hilman. Pak Hilman. Oh iya, sorry. Luar biasa. Pak Hilman yang menonton video ini, Pak Hilman ini luar biasa. Sampai anggota sekarang berprestasi. Tidak sia-sia mungkin ada sempat di Barakuda. Barakuda dulu sempat ditakuti, Bang. Sebenarnya waktu itu tujuannya untuk supaya masyarakat ada tempat untuk juga mengadu waktu itu. Jadi saat itu memang salah satu tim reaksi cepat juga waktu itu. Selain itu ada juga Manguni, tentunya sama, iya. Tapi kalau Barakuda lebih ke untuk menonjolkan ini loh, polisi hadir dengan di sisi masyarakat seperti itu. Waktu itu. Oke, ini luar biasa. Itu memang luar biasa yang dilakukan oleh Bang Andros. Nah, Bang, sebelum terakhiri, berarti Abang kan mungkin ada target apa ke depan, Bang, di polisi ini? Abang mungkin ada target-target, mungkin ada jenjang-jenjang karir atau seperti apa mungkin sebagai anggota Polri, Bang? Kalau jenjang karir di Pak Ren ya serahkan ke yang di atas. Semua ke Tuhan. Iya, kalau kami hanya kerja saja. Karena ini tugas kami seperti itu. Kami disumpah untuk melayani masyarakat, ya itu yang kita bikin sekarang. Ya, kalau seandainya tugas kami ini saat ini dipublikasikan seperti ini demi untuk mencegah terjadi tindak pidana lain, ya why not? Nggak apa-apa, seperti itu. Jadi prinsip Abang begini, berarti prinsipnya melayani saja dulu masyarakat. Iya, masyarakat. Selebihnya kalau memang ada promosi-promosi yang lebih panjang. Itu hanya berkat yang di atas. Itu bukan yurisdiksi saya. Itu. Kan Abang ini kan mau dibilang Abang pangkat Bribka. Tapi Abang sekarang kalau mau lihat ini Bribka berprestasi. Jadi mungkin ya salah satu contoh yang baik lah di institusi kepolisian. Abang ini mampu memberi rasa aman kepada, kan tujuan polisi pesannya itu kan, memberi rasa aman kepada masyarakat dan juga memberi pengaruh. Karena ketika orang mau melihat Abang dengan cara kerja yang Abang lakukan, memang itu patut diapresiasi, dan kami pun datang, Bang, mengundang Abang di sini bukan cuma karena sosok, karena memang kami melihat Abang ini sangat berpengaruh juga di institusi kepolisian, apalagi mengungkap kasus-kasus yang memang viral belakangan ini, Bang. Jadi yang itu sih, Pak Ren, kasus-kasus yang macam yang disabilitas lalu, terus ada juga yang perdagangan bayi, iya, yang di terus trafficking Kalimantan, itu semua notabene tidak kami lakukan untuk dipublikasikan seperti ini, bukan waktu itu, karena yang bersangkutan korbannya orang tua korbannya meminta tolong, karena rata-rata coba lihat kasus itu, selain kasus driver online semuanya anak di bawah umur itu korbannya. Jadi mau nggak mau tetap itu tugas yang harus kami laksanakan seperti itu. Berarti memang itu bersifat memang privat itu, Bang. Ya. Iya. Nah mungkin, Bang, berarti kalau ada masyarakat mungkin kan, nak minta nama, kalau ada yang mau datang mengadu, bisa silakan langsung di RPK Subdit 4 Renata bisa langsung, atau mau ke UPTD PPA provinsi dulu, karena kami juga mitra kan dengan mereka, paling banyak mereka juga hubungi kami, atau mau langsung ke Polda silahkan.
Ada juga yang langsung seringkali Japri. japri saya ya, kita layani seperti itu. Tapi tak nak mau bilang sini Bang Andros Penomo. Jangan dulu, nanti lebih bagus datang di SPKT ngomongnya lapor, mengadu. Kan ada SPKT. Tetapkan kalau namanya masalah perempuan anak pasti akan diarahkan Ke kami, iya. Karena hal yang sensitif kan, jadi di sana juga tidak serta-merta saya, ada poluan-poluan di sana. Iya, yang untuk korban perempuan dan anak pasti ada poluan. Oke. Bang Tarasa, ya. terang waktu cukup waktu ini Bang. Karena terus banyak bercerita tentang bagaimana Abang berkarir di kepolisian tadi, cerita bahkan berbagai kasus telah Abang ungkap, dan pastinya pesan penting yang orang dapat hari ini bahwa Bang Andros ini datang sebagai sosok polisi yang melayani masyarakat. Polisi yang melayani masyarakat, dan juga mau dibilang sosok sekarang yang paling ditakuti oleh calon-calon pelaku. Jadi kalau misalnya ada calon yang mau saya sampaikan tadi yang mau coba-coba untuk main-main tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, silakan Anda akan berurusan langsung dengan beliau sebentar. Mungkin beliau ini Bang ya, bagi Abang mungkin kalau masalah membuat efek jerah para pelaku ini kan mungkin ya ada strategi sendiri lah. Tapi kalau kita melihat penerapan yang Abang lakukan ini, Abang buat lama-lama di penjara. Pasal sebenarnya. Pasal sebenarnya cenderung kalau misalnya hanya efek jerah fisik ke pelaku itu, atau kita rasa yang akan lebih membekas dan nanti akan mungkin merubah DP kehidupan itu adalah penerapan pasalnya. Jadi lama-lama dia merenung semua di situ. Iya kan di penjara kan Bang. Penjara itu kan tanpa juga untuk merenung kan biasanya. Menjadi lebih baik toh. Niscaya keluar kemari ya mungkin jadi pribadi yang lebih bagus. Okay. Jadi cara mendidik yang baik. Tapi siapa lah Bang masuk lama-lama di penjara Bang? Kita juga Bang nih mau lama-lama di penjara Bang. Makanya jangan buat tindak pidana itu. Iya itu. Pesannya itu jangan buat tindak pidana kalau tidak mau berurusan injuri besi. Oke Tribuners, kita rasa perjumpaan kita sampai di sini. Jadi kalau Tribuners ada butuh mau melaporkan tentang masalah penimbunan anak, bisa langsung datang di Polda Sulawesi Utara. Dan ini memang prestasi luar biasa bagi polisi-polisi yang ada di Sulawesi Utara. Ini salah satu polisi yang berprestasi yang sangat luar biasa, dan senang Bang hari ini bisa berdiskusi, ketemu langsung. Memang Abang ini banyak kita ketemu di waktu jumpa di Polda Sulut. Sering ketemu dengan Abang, mitra kerja. Tapi nanti di sini Abang mau ungkap semua Abang pe kisah-kisah, karena kita jarang tanya-tanya kan Abang pe kisah-kisah bagaimana menjadi polisi. Tapi bersyukur hari ini Tom bisa ketemu, dan pertemuan ini sangat luar biasa. Dan sekali lagi Tribuners, pesan hari ini, mari torong sama-sama jaga torong pe istri dan anak, khususnya kaum wanita, torong saling melindungi semuanya, torong pe anak-anak semua torong jaga. Mengingat kasus-kasus belakangan ini sangat mengerikan ya bagi saya sendiri karena kejadian ini, tapi baiklah orang sadar dan diri, dan bagi calon pelaku mesti berhati-hati jadi pribadi yang memang lebih baik lagi ya sebagai seorang laki-laki ke depan. Dan juga mungkin tak lepas juga itu bagi para wanita-wanita juga ya. Kalau ada juga kan informasinya banyak juga terlibat. Ada juga trafficking itu dari wanita juga kan Bang. Nah, itu juga pesan juga buat wanita untuk lebih berhati-hati, jangan bermain dengan masalah hukum. Itu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Terima kasih buat Bang Andros sudah datang di podcast Tribun Manado. Siap. Waktu kita pasti akan lihat Bang Andros dengan pangkat yang berbeda di saat di di pangkat yang berbeda. Ini pangkat Bribka. Mungkin akan datang ke bagian Ibda atau Ibtu. Terima kasih Tribuners buat pagi hari ini. Salam saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado, dan salam sehat.